Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur dari Allah SWT yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Teruntuk juga ya bagi ayah bunda mungkin yang sedang streaming di Instagram maupun di Facebook Prima Cendekia, semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita, tauladan kita, murabi agung kita, Nabi Allah Muhammad SAW, karena beliaulah yang paling akan kita nantikan kelak syafaatnya di yaumul akhir. Baik, sebelum kita memulai agenda tahlil Ramadan kita di pagi hari ini bersama Ustaz Nawawi, agar lebih berkahnya, mari kita buka dulu bersama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, untuk acara selanjutnya agar lebih berkah lagi, ya, akan dilanjutkan dengan tilawah yang akan disampaikan oleh Ustaz Juni. Kepada Ustaz Juni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan dibacakannya tadi ayat suci Al-Quran ya, bisa menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu adalah pagi ini kita akan belajar bareng nih bagaimana caranya berpuasa dengan benar, bagaimana sih ilmu-ilmu dalam berpuasa. Karena ibadah itu akan terasa lebih mantap ketika kita juga sudah punya ilmunya. Baik, ustaz-ustazah yang ada di sini silahkan dipersiapkan nih bukunya, pensilnya, senjatanya yang masih untuk ini ya, menambah ilmu kita pada pagi hari ini sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Tidak lupa juga bagi ayah bunda yang ada di rumah yang menyimak via IG, via Instagram ya, Instagram dan juga Facebook live streaming kita. Jangan lupa disiapkan bukunya, pensilnya, nanti dicatat semua ya materi kita hari ini agar lebih mantap nanti puasa Ramadannya. Oke, sudah siap ya? Oke, sudah siap seperti insya Allah. Penuh semangat kalau pagi hari ini di sini. Saya yakin di rumah pun juga penuh semangat. Oke, karena insya Allah Ustaz Nawawi juga sudah datang. Kepada Ustaz Nawawi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi janabi'il 'ulumi wal hikam, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan pengurus yayasan beserta seluruh jajarannya, Yayasan Prima Cendekia ya. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan Kepala Sekolah Prima Cendekia beserta seluruh Dewan Guru, baik yang hadir pada pagi hari ini langsung di sekolahan Prima Cendekia ataupun yang hadir di rumah, barangkali ada yang berhalangan, serta ayah bunda, keluarga besar atau wali santri Prima Cendekia yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majlis yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang beberapa hari lagi akan menyapa kita.
Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bisa menambah berkah dan terutama menambah ilmu, sehingga Ramadan yang akan datang kita bisa menjadi lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang senantiasa berusaha meneladani akhlak beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan menjalankan ajaran agama yang betul-betul bersumber darinya, sehingga harapannya di hari kiamat nanti kita betul-betul diakui sebagai umatnya, dan inilah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ya, paling tidak ada 4 persiapan yang harus kita lakukan. Nanti dari 4 itu kita fokus kepada salah satunya, yang lainnya ala kadarnya saja. Yang pertama adalah i'dad ruhi imani, mempersiapkan ruhiyah dan keimanan kita. Ya. Mempersiapkan ruhiyah. Ruhiyah itu artinya hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai persiapan ruhiyah yang kita lakukan adalah seperti yang dicontohkan oleh salafun salih, ulama kita zaman dahulu ya. Kemudian juga dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama, persiapan ruhiyahnya adalah memperbanyak berdoa ya, perbanyak berdoa. Kemudian yang kedua, sebagai persiapan ruhiyah adalah menyiapkan niat yang ikhlas. Karena ibadah apapun yang kita lakukan agar diterima oleh Allah itu harus ikhlas, hanya karena Allah. Kemudian persiapan yang ketiga dari persiapan ruhiyah, pertama tadi berdoa, yang kedua menyiapkan niat ikhlas, yang ketiga adalah tazkiyatun nafs, bersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati, iri, dengki, dendam, amarah, dan lain sebagainya. Karena kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali dapat lapar dan haus. Itu penyebabnya diantaranya karena masih ada penyakit dalam hatinya. Oke, itu saja persiapan ruhiyah ya. Kemudian persiapan yang kedua adalah i'dad ilmi, persiapan ilmu. Nah, nanti kita akan fokus di sini. Ya. Kenapa kita perlu mempersiapkan ilmu? Karena di dalam beribadah itu ya, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya bermodalkan semangat, tidak cukup hanya bermodalkan ikhlas, tapi cara kita mengerjakannya juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Nah di sini perlunya kita persiapan ilmu ya, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu apa yang harus kita siapkan menyambut datangnya bulan Ramadan itu? Ada 2 ilmu yang harus kita siapkan. Yang pertama, ilmu yang terkait dengan ibadah puasa itu sendiri. Nah ini kita fokus di sini nanti. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu tentang fadhailul a'mal, tentang keutamaan ibadah. Ya. Jadi agar kita bersemangat di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ya, kita perlu tahu apa sih keutamaan dari ibadah yang kita lakukan itu. Ya, seperti di bulan Ramadan kita dianjurkan memperbanyak tilawatul Quran, baca Al-Quran. Nah biar semangat kita harus tahu apa sih keutamaan membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita dianjurkan qiyamul lail. Biar semangat kita harus tahu apa sih keutamaan qiyamul lail. Di bulan Ramadan kita dianjurkan banyak infak sodako. Biar semangat kita harus tahu apa sih keutamaan infak sodako ya. Tapi ini tidak akan kita bicarakan karena fokus kita tidak di situ ya. Jangan bisa persiapkan sendiri, baca-baca lagi. Itu persiapan yang kedua ya, persiapan ilmu. Kemudian persiapan yang ketiga adalah i'dad jasadi, persiapan fisik ya.
Di bulan suci Ramadan, waktu yang kita miliki sama dengan waktu yang kita miliki di luar Ramadan, yaitu 24 jam dalam satu hari satu malam. Tetapi waktu istirahat kita di bulan Ramadan itu akan berkurang. Kita biasanya habis sholat isya bisa langsung istirahat. Langsung istirahat apa? Nonton Ikatan Cinta dulu. Biasanya habis sholat isya kita langsung istirahat, kan begitu ya. Nanti di bulan Ramadan setelah sholat isya ada sholat tarawih. Setelah sholat tarawih ada tadarus Al-Quran. Kemudian tidur. Baru beberapa saat istirahat kita sudah bangun untuk melakukan ibadah berikutnya, yaitu makan sahur dan seterusnya dan seterusnya. Jadi waktu yang dimiliki tetap, ya, sementara jam istirahat akan berkurang. Makanya di sini dibutuhkan kesiapan fisik kita. Apa persiapan fisik yang harus kita lakukan? Ya. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, ya, beliau itu kata Siti Aisyah di bulan Sya'ban sudah mulai banyak melakukan puasa. Ya, warming up, pemanasan, kan itu ya, mempersiapkan fisiknya. Gitu. Nah kita ini jauh-jauh hari sebetulnya seharusnya sudah mulai latihan meningkatkan intensitas ibadah. Ya. Yang tadinya sholatnya hanya sholat wajib ditambah qobliyah ba'diyah. Yang tadinya sholat duha cuma 2 rakaat ditambah menjadi 8 rakaat. Yang tadinya jarang sholat tahajud sering melakukan sholat tahajud. Ya. Yang tadinya baca Al-Quran hanya seayat 2 ayat ditambah lebih banyak lagi untuk mempersiapkan fisik. Ya. Fisik kita disiapkan. Ya. Nah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi jauh-jauh hari sudah mulai memperbanyak ibadah sebagai persiapan fisik. Nah kemudian masuk bagian dari persiapan fisik adalah olahraga lah, gitu ya, biar fresh badannya, gitu ya. Olahraga ringan ya jalan pagi dan seterusnya, gitu ya. Kemudian persiapan fisik yang ketiga adalah memperhatikan pola makan. Makanannya diperhatikan. Jangan sekedar enak, jangan sekedar doyan, jangan sekedar mampu membelinya, tapi diperhatikan faktor minimal 2 hal. Halalan, thayyiban, standar makanan itu. Halalan itu wujud makanannya halal, proses mendapatkannya juga halal. Thayyib itu standar kesehatan, ya, baik untuk tubuh. Karena tidak semua makanan halal itu baik untuk tubuh kita. Ya. Kemudian sudah selesai ya persiapan fisik ya. Kemudian yang keempat ya, nanti kita kembali ke nomor 2, persiapan ilmu dan fokus kepada fikih puasa. Kemudian persiapan yang keempat adalah i'dad mali, ya, persiapan harta. Jadi jauh-jauh hari ya kita harus sudah mempersiapkan harta sebelum masuk bulan Ramadan. Untuk apa sih kita mempersiapkan harta jauh-jauh hari sebelum Ramadan? Paling tidak ada 2 alasan. Yang pertama, supaya pada saat Ramadan datang kita sudah fokus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak dikejar-kejar setoran lagi kan. Tapi di masyarakat kita justru kebalik ya. Ramadan itu justru luar biasa ya. Bekerjanya dikejar setoran. Terutama justru di 10 hari terakhir ya, waktu-waktu utama kita untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, yang ramai itu kebalik kan begitu ya. 10 hari pertama masjid musola penuh,